Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, Sound Observer of Life. Di video kali ini saya ingin mengulas hasil dari penelitian yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu terkait mencari hubungan antara strata pendidikan dengan kecerdasan emosional. Saya ingin mencari tahu nih, apakah semakin tinggi strata pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kecerdasan emosionalnya. Rasa ingin tahu saya itu didasari dari pengalaman saya di ruang praktek ini. Seringkali di ruang praktek ini, pasien yang datang, baik itu baru penanganan pertama maupun yang sudah mengalami shopping dokter, itu orientasi pengobatan yang ingin dilakukan terhadap dirinya adalah menghilangkan apa yang terjadi pada reaksi tubuhnya. Apakah dia cemas, apakah dia mengalami gejala-gejala psikosomatis, maka yang ingin ditangani hanya kepada reaksi tubuh itu saja. Nah, setelah digali, ternyata apa yang terjadi itu tak lepas dari beban kehidupan yang simpannya. Terus saya mengatakan bahwa dia mengalami sampah-sampah emosi yang berlarut-larut terakumulasi sehingga mengakibatkan simptom yang dirasakannya sekarang. Nah, yang ingin ditanganinya hanya kepada reaksi tubuhnya saja, tidak kepada pemahaman bahwa apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari apa yang disimpannya di masa lalu. Kenyataan di ruang praktek, pasien-pasien yang saya tangani itu tidak berbeda stratanya. Mau dia SMU, mau dia D3, mau dia S1, mau dia S2, maupun dia S3. Ya, yang pernah saya tangani semuanya hampir memiliki pola yang sama. Ya. Jadi sama-sama dia punya keluhan, baik itu mental illness, yang ingin ditangani hanya kepada simptomnya yang muncul. Tapi dia melupakan bahwa simptom itu muncul tak lepas dari akumulasi sampah emosi yang disimpannya. Jadi saya mau tahu itu, bagaimana dia memahami tentang kelola emosi, bagaimana dia mengetahui tentang menilai masalah. Dengan rasa ingin tahu itulah saya buat kuesioner dan saya bagikan kepada banyak orang. Ya tentu itu bersifat sukarela ya. Jadi siapa yang mau mengisi kuesionernya, terlepas apakah dia stratanya SMU, D3, S1, S2, S3, ya. Jadi ya jumlahnya tergantung yang kembali ke saya. Nah, dari hasil penelitian ternyata hipotesa saya benar adanya. Nah, inilah hasilnya. Nah, hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara strata pendidikan dengan kecerdasan emosional. Tipe soal yang saya berikan itu sebenarnya adalah konsep dasar dari pemahaman kecerdasan emosional. Seringkali saya mengatakan begini, bukan bajumu yang sempit tapi badanmu yang besar, bukan masalahmu yang besar tapi cara berpikirmu yang sempit. Yang kedua, kita bukan menderita karena apa yang dialami, tapi karena ketidakmampuan mengatasi. Nah, sebenarnya apa yang saya katakan itu adalah memahami suatu konsep rumus kehidupan, bahwa apapun eventnya tidak akan menghasilkan outcome kalau tidak diberikan respon. Jadi, ero. Nah, saya ingin mengetahui seberapa jauh orang mengenal tentang rumus kehidupan itu. Nah, maka soalnya saya buat ada suatu kejadian. Apakah orang tuanya nggak menyetujui hubungannya, apakah pasangan hidupnya meninggal, ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya segalanya adalah kejadian. Kejadian sama sekali tidak mempengaruhi outcome sebelum kita berikan respon. Jadi tipe soal itu yang saya bagikan adalah ada kejadian dan ada efek yang muncul karena kejadian. Nah, saya mau mengetahui bagi para yang mengisi kuesioner sejauh apa memahami peta soal itu tadi. Orang yang mengerti bahwa masalah itu ada karena kita yang mempermasalahkan, tentu dia tidak akan terpaku dengan kejadian itu. Dia tentu akan mampu menganalisis soal itu. Bahwa segala sesuatunya itu tergantung dari cara kita merespon. Nah, ya. Jadi dari pemahaman itu kita tahu nantinya apa yang akan kita lakukan.
Misalnya suami meninggal karena COVID, anak meninggal karena COVID. Bukan karena COVID-nya mengakibatkan depresi atau sedih, tapi karena cara merespon kejadian itu. Pengumuman hasil ujian menandakan dia nggak lulus polisi. Bukan pengumuman yang membuat dia mabuk-mabukan, tapi cara merespon pengumuman itu. Ya. Dia mencintai pasangannya tapi tidak disetujui oleh ibunya. Penolakan ibunya terhadap pasangannya itu hanya kejadian. Yang membuat dia kecewa adalah cara dia merespon sikap ibunya. Begitu juga ibunya. Suku dari pasangan anaknya itu tidak berarti apa-apa sampai dia memberikan respon. Ya, yang mengakibatkan dia kecewa terhadap suku itu. Jadi dengan memahami itu kita tahu bahwa reaksi tubuh bukan terjadi karena apa yang kita alami, tapi karena cara kita menyikapi itu. Jadi cara kita memandang masalah itu penting. Karena dengan kita tahu itu, kita tahu konsekuensinya. Kalau kita salah merespon, dampaknya adalah ya reaksi tubuh. Kortisol meningkat, ya. Kemudian misalnya simpatis teraktivasi, kemudian mengakibatkan kalau terus menerus akan mengakibatkan penurunan serotonin, mengakibatkan kecemasan berlebihan. Sebenarnya adalah akumulasi distres yang berkepanjangan mengakibatkan itu semua. Nah, kalau kita orientasi penanganannya hanya kepada reaksi tubuhnya tanpa menyelesaikan stresornya, cara memperbaiki responnya, ya maka kita akan terus-menerus menderita. Dan sampai kapan kita akan mengatasi simptom-simptom saja? Yang laku adalah perusahaan obat senang obatnya terus dipakai, obatnya terus dibeli. Ya tapi kan bukan begitu cara penanganannya. Atasi sumbernya, selesaikan hasilnya. Nah, jadi disitulah permasalahannya. Ketidakmampuan memahami di mana sumber masalah. Jadi jawabannya semuanya sebenarnya sama. Ya, cara dia merespon itulah yang mengakibatkan penderitaannya muncul. Cara menyikapi event itulah yang mengakibatkan outcome-nya, reaksi tubuhnya. Ya, baik fisik maupun emosinya. Jadi kalau kita ingin memperbaikinya, kalau kita ingin mengobatinya, ya perbaiki cara meresponnya. Bukan dibiarkan dia melakukan cara yang salah, terus mengakibatkan reaksi tubuhnya mengalami penderitaan, terus kita atasi penderitaannya saja. Ya, cara merespon dibiarkan, diulangi lagi, ya besoknya ya reaksi tubuhnya begitu terus. Ya, tidak mampu dia memaku, kemudian dibiarkan dia salah dalam memaku, yang kita tawarkan hanya memberikan painkiller. Ini obat terbaik, ini obat terbagus. Ya, hasil penelitian mengatakan bahwa obat ini cepat menghilangkan rasa sakit. Ya kalau cara makunya nggak mau sampai kapan dia akan mengalami bengkak di tangannya? Mau terus-terusan ngasih painkiller? Ya kan tidak begitu. Tapi ajarkan dia maku. Ya seringkali saya nangani kasus-kasus ya begitu. Orang nggak tidur, orang ngalami anxiety, orang ngalami depresi. Tak lepas dari akumulasi beban masalah. Yang ditangani adalah keluhan. Ya, keluhan itu kan adalah konsekuensi kesalahan dalam merespon yang terakumulasi menjadikan timbulnya simptom. Jadi atasi sumbernya, baru simptomnya juga teratasi. Baik, ya. Jadi hasil daripada penelitian itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara strata pendidikan terhadap kecerdasan emosionalnya. Untuk itulah kita perlu untuk mengupgrade kemampuan. Belajarlah kecerdasan emosional. Karena dari situlah kita akan tahu bagaimana menjadi pengendali cara berpikir kita. Emosi sangat mempengaruhi reaksi tubuh, ya. Dari asam lambung jadi naik, kemudian jantung jadi berdebar, sulit konsentrasi, apalagi itu terjadi terus-menerus, ya, mengakibatkan distres. Ya, distres berkepanjangan, maka akan dampaknya panjang ke dalam reaksi tubuh. Kualitas hidup menurun. Penanganannya boleh saja pemberian antisimptom untuk sementara, tapi tetap upayakan yang terbaik, upgrade kemampuannya dalam mengendalikan respon. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.